Oke, pemerintah baru aja ngeluarin kebijakan baru buat para tenaga honorer kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran sekoci penyelamat yang kita tunggu-tunggu? Atau jangan-jangan cuma tambal sulam aja? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin jutaan guru dan tenaga non-ASN lainnya itu sekarang lagi deg-degan. Status mereka, status honorer, bakal dihapus total. Ini bukan soal angka doang loh, ini soal nasib orang-orang yang udah mendedikasikan hidupnya buat kita semua. Jadi, pertanyaannya, apa rencana pemerintah buat mereka? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya apa sih? Jadi, sedang terjadi pergeseran besar-besaran di sistem kepegawaian negara kita. Dan ini bisa dibilang akhir dari sebuah era buat para tenaga honorer. Nah, lihat deh lini masa ini. Sampai sekarang, kita kenal ada 3 status. PNS, PPPK, dan honorer. Tapi perhatiin tanggal keramatnya, 1 Januari 2026. Mulai hari itu, status honorer resmi dihapus dari sistem. Jadi, nantinya cuma akan ada PNS dan PPPK. Kebijakan inilah yang bikin semuanya jadi serba mendesak. Nah, di tengah semua ketidakpastian ini, malah muncul kebijakan baru yang justru bikin gaduh dan nimbulin rasa ketidakadilan, terutama di kalangan para guru honorer yang udah lama mengabdi. Kita lihat yuk, apa yang terjadi? Nah, ini dia nih biang keroknya. Ada program baru namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat SPPG. Tiba-tiba muncul kabar kalau pegawai di program ini bakal dapat jalur tol buat jadi PPPK penuh waktu. Ya jelas kabar ini langsung bikin heboh dan memicu banyak pertanyaan. Dan ini bukan cuma keluhan biasa ya, ini suara hati mereka yang merasakan langsung dampaknya. Kutipan dari Pak Dani, seorang guru di Garut ini benar-benar mewakili perasaan banyak tenaga honorer. Gimana enggak, setelah lebih dari 10 tahun mengabdi, tiba-tiba lihat pegawai program baru kayaknya mau diduluin. Pasti nyesek banget. Coba kita bandingin langsung di sini. Kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada guru honorer. Udah ngabdi belasan tahun, harus ikut seleksi berkali-kali dengan kuota yang terbatas, dan ujung-ujungnya banyak yang ditawarin status paruh waktu. Di sisi lain, ada pegawai program baru yang seolah-olah dapat karpet merah langsung ke status penuh waktu. Nah, disinilah letak kerasa ketidakadilannya. Eits, tapi tunggu dulu. Pemerintah akhirnya ngasih klarifikasi dan ada dasar hukumnya yang jelas. Seperti yang bisa kita lihat, pengangkatan jalur cepat ini ternyata nggak buat semua orang. Status PPPK ini sangat terbatas, cuma buat 3 posisi inti yang dianggap strategis. Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Jadi staf umum apalagi relawan nggak termasuk dalam skema ini. Oke, setelah semua drama dan kegelisahan itu, pemerintah akhirnya keluarin jurus pamungkasnya untuk mencegah PHK massal. Mereka sebut solusi ini sebagai sekoci penyelamat untuk nasib jutaan tenaga honorer. Dan inilah dia sekoci itu, PPPK paruh waktu. Tujuannya simpel banget tapi sangat krusial, yaitu mencegah terjadinya PHK massal. Ini semacam jaring pengaman, biar semua tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN bisa diselamatkan status kepegawaiannya. Terus apa sih sebenarnya PPP paruh waktu ini? Gampangnya gini, ini adalah status ASN resmi buat mereka yang lolos seleksi tapi belum kebagian kuota formasi penuh waktu. Keuntungannya apa? Mereka tetap dapat NIP atau nomor induk pegawai, yang artinya status mereka resmi diakui negara. Jam kerjanya juga fleksibel, dan yang paling penting, penghasilan mereka dijamin gak bakal lebih rendah dari yang mereka terima sebelumnya. Oke, konsepnya kedengaran bagus, tapi prakteknya di lapangan gimana? Mari kita selami lebih dalam mekanismenya. Termasuk, gimana sih jalur karir buat para pegawai paruh waktu ini nantinya? Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba deh perhatiin, dua-duanya sama-sama dapat NIP dan hak pensiun. Ini poin yang krusial banget. Bedanya emang ada di jam kerja dan skema gaji. Tapi, lihat baris paling bawah, jalur karir. Nah, ini kuncinya. Status paruh waktu ini bukan jalan buntu. Ada peluang untuk diangkat jadi penuh waktu. Dan ini bukan janji kosong loh. PLT, Kepala BKN sendiri yang menegaskan. Ada mekanisme dan komitmen bahwa mereka yang kinerjanya bagus akan diangkat jadi PPPK penuh waktu secara bertahap. Ini jelas ngasih angin segar dan harapan. Jadi gimana prosesnya biar bisa naik kelas? Syarat utamanya ada 2. Pertama, dan ini yang paling penting, kinerja. Udah nggak ada lagi tes-tesan, yang dinilai adalah kinerja sehari-hari. Kedua, ya tentu saja ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah. Begitu dananya ada, prioritasnya adalah untuk mengangkat mereka yang sudah berstatus paruh waktu. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Sebenarnya, semua perubahan ini mau dibawa kemana sih arah kebijakan aparatur sipil negara di Indonesia? Nah, ini dia peta jalan rekrutmen ASN ke depan. Jadi, nantinya rekrutmen guru itu bakal difokuskan lewat jalur CPNS. Tujuannya biar karir mereka lebih stabil dan terjamin jangka panjangnya. Terus, skema PPPK gimana? Oh, nggak dihapus, tapi fokusnya digeser untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan mendesak di sektor lain, kayak tenaga kesehatan dan staf teknis. Ini semacam penataan ulang yang lebih strategis. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Setelah kita bedah semua detailnya, menurut kalian, skema PPPK paruh waktu ini beneran solusi yang adil dan efektif? Atau jangan-jangan ini cuma cara untuk menunda masalah yang lebih besar di kemudian hari? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya.